Halo teman-teman, ada sebuah kasus seorang debitur ya, dia itu tiap bulan dia bayar angsuran atau bayar cicilan itu lancar, dan tiap bulan dia membayarnya lewat karyawan dari perusahaan leasing yang datang menagih sebelum tanggal jatuh tempo. Pokoknya dia nggak pernah telat. Namun suatu ketika dia di jalan mempergunakan mobilnya, tahu-tahu dia dicegat dan kemudian kendaraannya itu ditarik atau dieksekusi. Alasannya si debitur ini ternyata dikatakan dia tunggakannya itu banyak, alias kreditnya macet. Nah, dia itu heran, kok bisa? Padahal setiap bulan dia itu bayar melalui bagian penagihan. Karena dia tidak terima, dia pun pergi ke kantornya perusahaan leasing tersebut. Ke kantor, dan dia itu membawa bukti atau tanda terima pembayaran berupa kwitansi pasar. Kwitansi pasar yang ditulis sendiri terkait pembayaran angsuran ya, yang diberikan oleh karyawan bagian penagihan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Oleh perusahaan leasing tersebut, dia dianggap tidak pernah bayar. Karena apa? Karena bukti pembayarannya itu adalah kwitansi pasar. Dan si bagian penagihan ini ternyata dia sudah, ketika mau dikonfirmasi, dia itu ternyata sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Jadi ternyata selama ini angsuran yang dibayarkan oleh si debitur kepada karyawan bagian penagihan ini ternyata tidak pernah disetorkan kepada pihak leasing. Tidak pernah disetorkan ke kantor, tapi dipakai sendiri. Disetor ke tempat karaoke atau tempat-tempat dugem ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang paling dirugikan di sini adalah si debitur itu sendiri. Karena pertama dia tidak bisa membuktikan bahwa kwitansi yang ditunjukkan itu tidak punya kekuatan hukum karena kwitansi pasar. Terus yang kedua, karyawan bagian penagihan ini ternyata sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, dan kabarnya dia sudah tidak ada kabarnya. Dari kasus ini saya ingin memberi wanti-wanti ya kepada teman-teman sekalian terkait pembayaran angsuran ya. Memang kalau di kota-kota itu sudah lebih sering ya, kita membayar itu langsung kadang ke toko-toko seperti toko-toko yang itu ya, Indomaret atau Alfamaret, itu sudah bisa bayar. Bahkan kantor pos pun bisa, atau juga kita bisa langsung m-banking, itu bisa. Tetapi kadang ada juga orang yang tidak mau berhubungan dengan pembayaran seperti itu. Mereka masih meminta kepada perusahaan leasing untuk tiap bulan ada karyawan bagian penagihan yang datang untuk menagih. Untuk debitur yang tipe-tipe seperti ini ya, itu yang rentan menjadi korban penggelapan angsuran. Ini saya punya tips ya, tips supaya tidak lagi ada korban seperti debitur yang tadi saya ceritakan. Jadi gini, ketika Anda mau membayar ke bagian penagihan ya, ke karyawan bagian penagihan yang datang ke rumah, Anda harus pertama meminta bahwasanya dia memang benar-benar karyawan di situ, perusahaan tersebut. Terus yang kedua, yang paling penting adalah ketika Anda membayar, Anda harus melihat dulu tanda terima. Kalau Anda diberikan tanda terima berupa kwitansi pasar,
mending jangan deh, jangan dibayar. Tetapi kalau dia memberikan kwitansi dengan kop milik leasing dan juga biasanya ada nomornya, dan itu merupakan kwitansi resmi, nah Anda boleh bayar. Anda bayar, tanda terima, kwitansi resmi tadi Anda pegang, Anda simpan sebagai bukti pembayaran. Kenapa harus disimpan? Ketika misalkan uang angsuran Anda yang Anda bayarkan dengan tanda terima kwitansi resmi tersebut itu digelapkan oleh karyawan bagian penagihan tersebut, atau digelapkan ya, tidak disetorkan, dasar hukum untuk mengklaim bahwa Anda itu telah membayar yaitu kwitansi resmi. Karena dengan Anda memiliki kwitansi resmi, Anda mempunyai dasar hukum bahwa Anda telah membayar. Dan perusahaan leasing yang baik, yang mengetahui bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi resmi, mereka tidak akan menuntut pembayaran dari Anda lagi. Anda dianggap telah membayar, walaupun sebenarnya karena uang angsuran digelapkan, itu sebenarnya tidak masuk untuk pembayaran, tetapi karena Anda punya bukti resmi, mau tidak mau perusahaan atau leasing tersebut akan menganggap Anda telah membayar. Lantas, apa perusahaannya nggak rugi? Ya tentu saja rugi, karena uang setoran itu digelapkan oleh karyawannya sendiri. Satu-satunya cara untuk memberikan shock terapi kepada karyawan-karyawan yang lain agar tidak melakukan tindakan tersebut adalah dengan cara melaporkan karyawan yang telah menggelapkan uang. Itu adalah satu-satunya jalan. Dan kalau memang perusahaan atau leasing niat untuk melaporkan karyawan tersebut, pasti semuanya bisa. Kena pasal 374 ya, biasanya itu 374 KUHP terkait penggelapan dalam perusahaan ya. Dan itu pasal ini memang sering kali dipakai ketika ada karyawan yang melakukan penggelapan, terutama penggelapan uang. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi di sini saya mau ingatkan bahwasanya ketika Anda melakukan pembayaran ke karyawan bagian penagihan, Anda harus memastikan tanda terima berupa kwitansi resmi dari perusahaan, dari leasing tersebut. Karena itu nanti adalah alat bukti yang bisa membuktikan Anda telah melakukan pembayaran secara sah dan legal. Jadi supaya Anda tidak menjadi korban terkait fraud yang dilakukan oleh karyawan bagian penagihan dari perusahaan leasing. Tetapi yang lebih baik lagi, Anda harus belajar untuk bisa membayar langsung, entah itu memakai m-banking atau pergi ke toko-toko ya seperti Indomaret, Alfamaret, dan itu lebih aman memang. Jadi seperti itu ya kasus yang saya ceritakan tadi. Semoga kasus ini bisa menjadi contoh bagi teman-teman sekalian supaya kedepannya tidak terjadi apa-apa terhadap diri teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih.